Nice. Tete udah sampai Kita kalau udah ini ya. selesai ini ya, review dari awal. Iya, pasti. Kebanyakan pertemuan sih nggak aku review ya, itu kesalahan. Kesalahan. Nah, udah total. Kita itu udah, nah setting ini ya, plane. Nilai terbesar, wih. Nilai terbesar, titik 2%. Titik 1 F. Dulu lagi. Oh iya benar, koma. Tinggal kita panggil murid terbesar untuk ini juga bisa ya, kayak apa, kita apa di ini di shout out juga namanya gitu ya, dalam kurung nama. Juga bisa ya kan, kita contohnya kayak gini, SMS. Jadi ini tinggal di dalamnya itu murid terbesar nama ya, contohnya seperti ini. Nilai terkecil, kayaknya jangan nih itu bikin ini ya, bikin yang terkecil tidak termotivasi gitu ya, kalau secara real time secara real life ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Nulisnya kayak gini dulu, nilai rata-rata. Nah ini tinggal nanti kita tulis rata-ratanya dengan cara integer rata sama dengan total bagi indeks. Nah ini bagian yang mana, Mus? Oh ini yang nampilin datanya sekarang. Jadi kan kalau yang soal ini cuma satu ya, cuma satu soal array. Bentar ya, saya jadi tahu nih itu nanyain bagian apa. Nanyain bagian apa itu. Oke, oh iya ya itu rata aku masih sama kayak mutu ya, berarti totalnya berarti float juga, total dibagi indeks. Oh iya, udah gitu kita tinggal nah ini tinggal ini nggak usah pakai nama berarti ya, 1F juga tidak ada komanya satu, itu rata. Selesai sepertinya. Kita coba baik 2021 itu perlu nggak sih? Enggak lah ya, ini nggak bakal ini nggak bakal outputnya coba tambah data. Sekarang kita NIM-nya nyata ya 21000001, namanya Hero, kelasnya IKA, nggak ada ini jenis kelamin, naik tugas 80, 90, 100 ya ini. Kita tambahin Y, yang kedua itu 21000002, seri PIK juga ya, semuanya PIK ada. Lagi ini namanya 70, 50 sama 80. Sekarang data yang ketiga kita namanya ini salah. Tidak fokus, kebiasaan. Yang pertama itu NIM, yang pertama itu nama, kedua itu harusnya NIM ya, kelasnya PIK juga, jenis kelamin perempuan. Ini contohnya kita strike ya, semua selesai, tampilkan seluruh data. Panjang banget seraman. Jadi kita, aduh, jauhan kali. Kan ini masukkan data, menampilkan seluruh data mahasiswa pertama, itu Dero, PIKA, ini rata-ratanya jadi 91. Nah ini ada ini ya, apa nih teh? Keunikan dari plot ya, koma ya. Kadang ketika pembagian yang kayak ini kan, ini kalau di apa, di rata-ratain tuh
oke lah ya eksak gitu ya sebutan, tapi nggak tahu sih. Nggak tahu sih bener ya. Aku juga nggak tahu sih. Nah ini yang harusnya 90 kayaknya. Ini di Bluetooth, tapi nggak tahu sih. Tapi biasanya gitu, aneh aja gitu hasilnya. Tapi ini 40% nih, baru ini. UAS itu 40% gitu. Nah, jadi seperti itu, ini indeks hurufnya jadi segini, mutunya 3,7, mahasiswa kedua, seperti itu, mahasiswa ketiga. Nah, ini untuk nilai terbesarnya kita bisa dapat. Nah, ini ada sebuah konflik ya di sini Tuhan. Karena ini dua-duanya 37, ya walau sebenarnya nilai akhirnya, oh ternyata lebih ini ya, lebih superior Dero, nggak jadi. Berarti nggak jadi ya. Aku ini awalnya mau ngehujat tapi nggak jadi. Ini 91, itu 90 ternyata. Oke, berarti benar ya gitu. Jadi ini 3,7-nya ada sekian ya di belakangnya. Ternyata lebih besar Dero gitu ya dibanding dia. Berarti lebih besar Dero ya. Jadi terbesar Dero, terkecilnya Eri, rata-ratanya ya seperti itu. Nah, selesai, kalau ditampilin lagi ya bakal jadi tambah data. Gimana kalau tambah data sesudahnya ya? Ini jadi langkah. Bisa dilihat ya, ini error. Error aja. Bentar, lihat dulu. Oh iya, ini ada kesalahan ya. Jadi kan ketika tambah data tuh, jadi ini harus pakai while ya. Salah aku. Salah aku. Nah kan jadi yang terakhir itu, kenapa error? Tambah datanya kan tadi yang terakhir tambahnya jadi N ya. Nah, jadi pas dicek ketika ininya sama dengan Y, salah ya. Oh berarti skip, di skip, di skip, di skip. Jadi gak bisa input lagi. Oke, oh ya itu. Terima kasih udah di-confirm. Oke, berarti itu tinggal ganti, kita keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Overall jalan ini tinggal dikit ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Jadi ini do while. While-nya kok ditulis manual lagi. While tambah sama dengan, kita cobain ulang ya. Tanpa minimnya 1, 2, 3, zero, kelas, nah tugas, kita 100 semua kamu, 100 semua. ya keburu 21 dua. Yang satu lagi. Bentar, kita cobain dulu yang sekarang. Jadi kalau ditampilin data cuma satu, yaitu kecil. Nah, buat tambah data, nah jalankan nih, masukkan data yang kedua, save begitu si total datanya. Nah, coba kita namanya, balik lagi ya, kita namanya Lia. Keulang lagi. Kayaknya mantan deh ini nama Lia nih. Keinget mulu dah. Nggak juga sih, nama default yang biasa aku pakai kalau nginput. Oh, pantas. Kirain kan. Iya. Tapi bener ya, jadi pengen curhat juga gitu. Ini sih saya belum punya yang namanya Lia gitu. Nah, cobanya ini KN, bahkan seluruh data, nah total 100, A, mutunya 4, wah mantap jiwa ya ini. Lia cum laude. Kumlot guys. Lia ini. Oke, berarti totalnya, hasilnya berarti overall udah benar ya. Keluar, nah, udah beres ya. Keren. Gila, keren banget sumpah. Astaga. Nah, jadi kita review ulang. Bentar. Ini kenapa error lagi? Ini error ya? Oh enggak. Oh ya benar ini error. Ini kenapa dah? Mau ketutupan. Oh iya. Bentar. Itu di situ. Setting. Ada penutupnya kan? Iya ada penutupnya. Hei. Kok kamu? Hei. Tutup dong. Gak mau lagi. Gak mau lagi. Kan padahal biar kelihatan rapi gitu. For. Load. Jalan data. Kecilin.
Tuh, udah mau ternyata. Iya. Nah, jadi kita review ulang ya. Jadi untuk basis pertama itu kita inisialisasi sebuah objek bernama student itu dengan atributnya ada NIM, nama kelas. Ini apa untuk angka yang di sini itu untuk panjangnya ya gitu. Di apa nih teh? Nah, jenis kelamin, indeks, mutu dan kawan-kawannya. Untuk nilai itu kita pakai float, jadi biar ada komanya. Dan itu paling lumayan oke ya. Nah, jadi untuk ini juga ya apa nih? Kayak nanti di basis data kalau kita salah satu kita ada yang ikut makulnya gitu ya. Jadi 255, kenapa saya milih 255? Nah ini defaultnya, default panjang itu 255. Jadi nostalgia gitu ya sebutannya. Nah itu udah gitu diinisialisasi ya secara publik. Karena aku nggak tahu kalau inisialisasi di sini cara ngaksesnya di mana gitu ya. Buat ngakses ke prosedur ini gimana gitu. Dan inisialisasi panjangnya ter ini cuma 41. Jadi awalnya oh iya ya padahal nanti demonstrasi ini gitu. Apa namanya? Itu doang yang kurang. Jadi kita tambahin aja nanti aja 41. Nah, ini untuk menu utama kita bikin sebuah prosedur namanya menu utama dengan parameternya yang bisa diubah opsi. Jadi nanti di sini dalam sini itu kan nah sekarang saya berantakan ngejelasin. Salah harusnya ngejelasin dari main. Nah, jadi di main itu kita ngebikin empat tipe data empat variabel. Yang pertama itu tambah untuk ini apa? Nanti perulangan yang dilakuin ditambah data. Terus mulai itu adalah ini apa? Programnya dimulai sama opsi untuk nentuin ya apa pilihan yang kita lakukan. Nah, sama data itu adalah panjang dari data yang sudah kita input. Nah, ini akan bertambah ketika kita melakukan tambah data. Pasti selesai gitu soalnya. Jadi yang pertama itu manggil menu utama dengan variabel yang bisa dirubahnya opsi. Ya. Nah, jadi di sini kita langsung ke mana menu utama. Nah, ini ada input kayak gini ya, masukkan program nilai yang kayak gitu. Ada pilihan. Nah, di sini di-scan. Yang pertama itu kita pakai variabel temporary-nya input. Nah, di akhirnya opsinya itu dirubah menjadi input. Nah, dari situ opsi ini bakal ke setting ya kalau misalnya 1. Nah, ini dicek jika opsi 1 berarti tambah data kan ya. Nah, melakukan fungsi tambah data. Dengan indeks datanya itu data yaitu 0, jadi baru pertama kali di-in. Sama tambahnya itu buat ngecek ya bakal apa diminta ulang atau enggak gitu. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini kita oh ya sekalian dipraktekin ya harusnya. Kenapa nggak sambil dipraktekin gimana sih? Biar langsung apa bayang juga kan kalau sambil dipraktekin. Jadi untuk yang menu kan kalau ya kalau itu yang dari menu utama. Contohnya kita masukin 1, nah langsung masukkan nama data mahasiswa ya ngikutin yang ada di tambah data. Masukkan data mahasiswa ke indeks. Nah, indeksnya itu kan baru 0 ya, baru pertama. Karena di array itu dimulainya dari 0, bukan dari 1. Indeksnya 1, 0, tambah 1, biar nggak yang 0 ya, kan aneh. Data mahasiswa ke 0. Dan di sini kita tinggal tulis namanya, di-scan semuanya ya. Jadi kita coba seperti ini. Spam, ini 100 aja. 1, 2, sendiri lagi sih ya. Nah, di sini udah dihitung apa sampai UAS. Nah, nilai akhirnya itu ngehitung secara ini ya, secara sistem gitu ya. Jadi gak kelihatan di konsol yang di sini ya, gak kelihatan gitu. Buat ngitungnya sesuai bobot ya. Untuk nilai tugas itu 30%, nilai UTS 30%, nilai UAS itu 40%. Itu dimasukin. Nah, untuk indeks juga sama gitu ya. Dihitung dari nilai akhir. Nilai akhirnya kalau segini data dan seterusnya ya sampai bawah. Nah, di sini kita bikin karakter ya, namanya lagi gitu untuk jadi apa? Variabel temporary, variabel ini sementara gitu untuk simpan huruf Y sama N. Nah, ini juga ini ya dikasih handler kalau kita jahil gitu ya, kayak contohnya tambah data lagi kita nulisnya A gitu.
Nah, itu nggak bakal nggak ACC gitu ya, kayak nggak kamu harus bener gitu nulisnya. Nah, contohnya kita tidak. Nah, karena tidak, kan si ulangnya itu masuk ke tambah ya, si variabel tambah. Nah, hal ini karena diceknya itu bukan Y ya, itu N kan ya. Jadi ini enggak diulang. Nah, datanya ditambah 1. Jadi secara analoginya kita ngasih tahu bahwa oh datanya udah nambah 1 nih gitu. Nah, dari situ balik lagi ya, apa namanya? Karena opsinya itu yang tadi itu udah selesai dilakuin gitu. Balik lagi ke menu sama, bagi lagi dari awal. Sebenarnya kalau tampilkan seluruh data, ini mencet 2 ya, langsung ke tampil data dalam kurung data. Dalam kurung data ini, mana data? Nah, ini dia. Dalam kurung data itu jadi indeks ya, jadi maksimal data yang udah kita input ada berapa. Gitu. Ini buat jadi kepakainya buat di limitnya gitu. Jadi biar nge-for sampai ujung gitu ya, sampai 41, padahal data yang dimasukin baru 1 gitu. Kan nggak lucu gitu. Nanti ini ada mahasiswa satu tapi tulisannya ngaco di sini kan nggak lucu. Nah, ini manggil sesuai indeks masing-masing ya, dari 0, 1, seterusnya gitu ya. Jadi biar eksak ya, sesuai gitu. Ini pertama, kedua, ketiga. Nah, dari situ kita langsung ke output ini ya, nilai besar, terkecil, sama rata-rata. Nah, untuk ini yang terbesar itu yang ngecek ya, pertama kita sebutin terbesarnya default itu data pertama ya. Nah, jadi nanti tinggal ini dilakuin perulangan, itu ngecek apa dari data 1 sampai terakhir gitu ya, yang data yang kita masukin itu ngecek gitu, apakah ini lebih besar, setting gitu ya, ganti tahta, bisa disebutnya gitu gitu, ganti tahta, gitu. Apakah ini lebih besar, ganti tahta, sama yang kecil juga, apakah ini lebih kecil gitu, ada yang lebih kecil dari yang terkecil enggak, gitu. Ulang, nah, untuk rata-rata ini kita hitung totalnya dibagi indeks ya, jadi contohnya totalnya 8 dari 2 dibagi 2 ya, jadi 8 bagi 2 itu 4, rata-ratanya 4. Di situ kita tinggal input, udah selesai. Nah, dari situ udah tampil data, nggak ada hal yang harus dilakuin lagi ya, kita ulang lagi ke awal ke menu utama. Masih mulainya terus di angka 1 ya, nggak ada perubahan sama sekali, kecuali kita ngelakuin opsi ketiga, ketika mulainya itu bakal berubah gitu ya, yaitu keluar ya, jadi ketika masukkan input ya, keluar, karena udah keluar while ini pupus lah ya sebutannya, hilang. Nah, while ini jadi hilang. Nah, di terakhir itu ada apa? Perintah terakhir, terima kasih kita menggunakan aplikasi ini. Emang nggak bisa ditanyain apa? Speechless sampai nggak ada yang bisa mau ditanya, udah jelas kok, jelas. Okay. Paling ntar kalau nyoba sendiri rada beda gitu paling implementasinya. Iya ya benar. Ini di pemrograman itu benar ya. Ini adalah salah satu cara dari sekian ribu cara. Gitu. Kayak apa? Cuma pakai prosedur gitu ya, gak ada fungsi sama sekali. Gitu. Semuanya void, gitu ya. Ini void. Mainnya juga void. Gitu. Juga mungkin ya yang lain itu pakai fungsi gitu ya, ada returnnya integer, returnnya apa itu terserah gitu ya, terserah sang pemrogram. Udah sih paling gitu ya. Ngapain lagi ya nih sekarang? Ada sneak besok sebutannya hari Senin tuh kayaknya Kayaknya kan baru. baru kayaknya gitu. Soalnya udah ini ya, udah array UTS, bukan materi baru gitu. Terus kan kayak jamnya itu kita disuruh ngecek ya, apa buat sortingnya itu, nyari yang besar. Nggak jadi kita. Tapi di modulnya udah ada sorting ya, di modul. Oh iya. Iya ada sorting gitu. Misalnya ini buat apa? Ada searching, tuh udah ngasih tahu mencari nilai.
Wah. Sama ini sorting gitu ya, sorting maksimum. Bentar, bukannya ini sesudah UTS. Iya makanya itu. Wah, ternyata. Tapi emang benar sih apa nih secara logikanya untuk apa pengenalan arah itu sih langsung nempel kedua makhluk ini gitu untuk nge-search sama nge-sort pasti gitu. Jadi udah sepakat sebenarnya. Tapi ini kok Pantes dipisah aku gitu. belajarnya ray 1 dimensi, ray 2 dimensi, yang keluar ini. Iya, aneh kan. Ini kayak array itu emang tujuannya buat nyimpen ngelokasiin data gitu, suatu tempat biar kita tinggal aksesnya tinggal cari. Kalau mau diurutin tinggal urutin. Nah, kan gitu. Selesai itu. Keren. Ini mah berarti algoritma utamanya tuh dikit banget berarti ya. Iya. Berarti yang banyak itu si prosedurnya. Oke. Mus, maaf mau tanya dong. Oh, silakan. Ini nih yang apa bagian bawah itu tuh, yang apa? Yang buat ngoreksi error atau enggaknya tuh di aku nggak ada. Gimana ya settingnya? Koreksi error kayak gimana? Oh ini. Ini tuh yang bagian, nah iya yang kolom itu. Aku nggak adaan, Pelan. Yang gimana? Paling coba ke Iya gimana ya? Windows sih, ke view ya. Kalau nggak salah view, project. Oh bukan project. Status bar, bukan status bar juga ternyata. Ya, close lagi. Siap. Nah, ke view, ke toolbar, ke bagian yang compile. Kalau nggak salah compiler yang kayak gitu. Oh nggak ada. Kok tetap ada. Compiler and run. Oh bukan, salah. Itu apa coba? Toolbar itu yang di atas. Nah, kita balikin lagi. Wih, langsung balik. Oh. Ini ganggu. Apa ya itu kan masuknya? Main edit search. Biasanya ini masuknya teh ke apa ya? Log gitu. Project bukan, execute bukan. Bukan. Mungkin. Environment. Bukan. Kalau nggak salah di Windows sih kan. Tapi bukan. Makanya juga jadi bingung ya. Aku juga jadi penasaran. Desain mau ini sih. Nah, clear. Dia nggak bisa dihilangin juga. Dan nggak bisa di drag ini kalau nggak salah ya nggak bisa di drag. Close. Bukan. Nggak tahu sih aku. Nah iya kayaknya tadi yang close deh. Ini ke close ya. Nah, gini. Nah udah kayak gitu. Nanti pas mau diperiksa di compile-nya tuh nanti malah nggak muncul errornya di mana tuh. Tadi dimunculin laginya gimana? Nyot aja. Pencet aja salah satu dari sini. Aku nggak bisa loh. Wah, kacau. Kacau. Bagaimana pun itu. Nah, ini kita open ulang. Kalau jadi sepi ini. Pun. Nah, kedengeran biasanya langsung nyuruh ke sini ya, langsung mantul biasanya. Execute. Execute. Nggak ada. Ya, bisa juga dipanggilnya ke kemana ya? Dibagikan ya. Nah, kontak cek. I don't know. Ya nggak ada. Shortcut tool bukan. Project bukan. View. Biasanya ada di view tapi nggak ada. Nggak ada. Itu Mas coba view terus floating report window paling bawah. Oh iya bener ini ya. Nah, X enggak deh. Coba deh Amidia coba. Coba nah nih. Jadi reportnya di plotting dulu gitu. Kan jadi pisah tuh ya. Tapi jangan ketutup enggak bisa, karena nggak bisa tutup. Aneh juga nih.
welcome. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oh iya, kenapa kita nggak ini end record atau enggak ya? Oke, contoh. Dan bisa ada yang pengen ditanyain lagi gitu. Ini ada 7 orang. Cukup sih kalau aku paling nanti deh kalau misalnya ada error baru langsung nge-PC. Boleh kan ya? Ya, boleh banget. Boleh banget. Aman kemarinnya. Kita gak ada teaser buat ini, buat materi selanjutnya gitu. Iya benar gak ada. Atau ada ya? Bentar, aku mau ngecek dulu. Harusnya udah ke download gitu ya. Kalau penasaran. Kalau upload tuh DL-nya tuh Senin besok apa kapan sih? Ya Senin sih kayaknya gitu deadline. Mantap. Menghayu-hayu. Enggak, kita tuh ini ya, kita tuh mahasiswa ya, jadi harus ini harus pakai sendiri. Aduh, kan indahnya menjadi mahasiswa. Ya berarti kita stop recording aja ya biar nggak panjang tuh juga.